Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh penyertaan Tuhan kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk berbakti memuji memuliakan nama Tuhan melalui renungan pagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui renungan pagi kami. Berkati kami ya Tuhan, tuntun kami agar firman yang kami pelajari dapat kami mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan pagi kita hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, berjudul Kita Dibenarkan oleh Darah Kristus. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan keterangan renungan pagi kita hari ini. Kristus telah mengadakan rekonsiliasi untuk dosa dan telah menanggung semua kehinaan, celaan, dan hukumannya. Namun, saat menanggung dosa, Dia telah membawa kebenaran yang kekal sehingga orang percaya itu tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi ada banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah yang menyandarkan harapan mereka pada ketergantungan yang lain, bukan pada darah Kristus saja. Ketika didesak untuk menyandarkan iman mereka sepenuhnya kepada Kristus sebagai juru selamat yang sempurna, banyak yang mengungkapkan fakta bahwa mereka memiliki iman pada sesuatu yang mereka pikir dapat mereka lakukan. Mereka berkata, "Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum saya dapat menjadi sehat untuk datang kepada Kristus." Yang lain berkata, "Ketika saya telah melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan, maka Tuhan Yesus akan membantu saya." Mereka membayangkan bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri, dan bahwa Yesus akan datang dan memotong bagian yang kurang dan memberikan pukulan akhir untuk keselamatan mereka. Jiwa-jiwa yang malang ini tidak akan menjadi kuat di dalam Allah sampai mereka menerima Kristus sebagai juru selamat yang sempurna. Mereka tidak bisa menambahkan apapun pada keselamatan mereka. Orang Israel diminta untuk memercikan darah anak domba yang disembelih pada tiang-tiang pintu, agar ketika malaikat maut melewati tanah itu, mereka boleh terlepas dari kebinasaan. Tetapi gantinya melakukan tindakan iman dan penurutan yang sederhana ini, mereka telah memasang rintangan pada pintu dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengusir malaikat yang membinasakan itu. Usaha mereka akan sia-sia. Ketika darah terlihat di ambang pintu, itu sudah cukup. Keselamatan rumah terjamin. Demikian juga dalam karya keselamatan. Darah Yesus Kristuslah yang membersihkan kita dari semua dosa. Melalui jasa darahnya, engkau dapat mengalahkan setiap musuh rohani dan memperbaiki setiap cacat karakter.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa hanya Kristus saja yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa hadir di setiap saat dalam kehidupan kita ketika kita mengalami tantangan, pencobaan, penggodaan. Ketika kita sepenuhnya tinggal di dalam Kristus, maka Kristus akan membuat kita menang. Dari pelajaran pada pagi hari ini, kita melihat bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan sia-sia kalau itu kita tidak sandarkan atau itu tidak kita berikan kepada Kristus. Di dalam Kristus kita boleh melewati semuanya karena jaminan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus sendiri. Saudara-saudaraku, mari sepenuhnya bersandar kepada Kristus. Terima Yesus, maka Kristus akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Kiranya Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, Tuhan yang akan menolong kami, dan kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Karena kami yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan, di dalam Kristus ada kemenangan, di dalam Kristus ada keselamatan. Untuk itu kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita melalui renungan pagi pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari surga boleh menjadi bagian kita semua. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, selalu andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.